Ya pemirsa, mahalnya harga minyak goreng kemasan membuat masyarakat harus berburu minyak goreng curah yang harganya jauh berbeda. Namun warga justru kesulitan mendapatkan minyak goreng curah di pasaran karena barangnya yang terbatas. Dan pagi hari ini di Studio Ainus Jabar kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Akuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi. Pak Acu, apa kabar? Assalamualaikum. Kabar baik, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berbincang lagi, kita akan membahas lagi terkait dengan drama minyak goreng ini Pak Acu yang tidak ada habisnya ya. Drama minyak goreng ini. Nah Pak Acu, setelah kemarin kan kalau kita bisa flashback sedikit, HET kemarin dicabut, dan setelah HET ini dicabut ternyata minyak goreng stoknya melimpah di pasaran. Saya pengen tahu tanggapan Pak Acu terkait dengan hal ini ketika HET-nya dicabut dan minyak gorengnya melimpah di pasaran. Apa tanggapan Pak Acu? Ya, berarti kan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat terkait dengan HET, ada domestic market obligation juga ya, 30%, itu tidak dikawal ya. Jadi menurut saya ini jurusnya jurus mabuk ya. Jadi kebijakan gonta-ganti terus kemudian tidak dikawal sehingga kemudian terkesan dibuat sebuah drama seolah-olah bahwa kelangkaan itu suatu hal yang logis ya. Padahal kenapa? Karena tidak ada pengawasan ya. Pengawasan terhadap ya Permendak nomor 3 ya, kemudian nomor 6 kan gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian saya kira ketika ada komitmen antara pemerintah dengan perusahaan ya terkait dengan pasokan minyak goreng, itu sudah ada komitmennya di Permendak sebelumnya kan. Nah, tetapi kemudian tidak dikawal sehingga wajar saja muncul kelangkaan ya kan, namanya juga pelaku usaha. Pelaku usaha ya pasti motifnya ya motif bisnis. Tapi kan kita harus melihat bahwa di sini ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat. Kenapa? Kita dalam posisi surplus kok. Ya kan begitu. Bahkan kita net eksportir. Nah, ketika itu tidak dikawal dengan baik dan kebijakan sepertinya tidak kokoh, sehingga kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwa ketika hari ini kemudian kebijakan itu dicabut maka penuh ya. Simsalabim Pak. Simsalabim gitu kan. Itu kan berarti sudah ada di pasar. Kan berarti sudah ada di distributor, sudah ada di toko modern. Ya, tetapi tidak diambil kebijakan ya bagaimana begitu ya. Ini yang menyebabkan menurut saya pemerintah lalai lah. Ya, lalai dan ugal-ugalan dalam membuat kebijakan sehingga tidak ada konsistensi ya. Dan bagaimana kita bisa berharap bahwa ada kebijakan yang lebih bagus kalau mengawal kebijakan minyak goreng aja tidak bisa gitu. Dan ini kan sudah terjadi berulang-ulang kali. Ya, kita pernah 2015 kita bisa atasi ya. Kemudian kita juga pernah terjadi 2017 juga kita bisa atasi ya kan begitu. Nah, kenapa ini tidak bisa kita atasi gitu ya? Kenapa? Ya tentu kan pemerintah punya siapa produsen CPO-nya tahu. Produsen minyak gorengnya tahu. Distributornya siapa saja, ya kan? Di mana saja ada kelangkaan. Kan ini sebenarnya satu kebijakan yang sangat mudah untuk dilakukan gitu ya. Tapi kenapa kebijakan itu sepertinya ya gonta-ganti ya? Dan kemudian ya saya kira kita bisa melihat kondisi sekarang. Kondisinya jauh lebih parah ketika diserahkan ke pasar. Waktu terjadi instabilitas, harga tidak setinggi sekarang. Nah, ketika diserahkan kepada pasar, sekarang kita lihat harga justru naik lebih tinggi. Nah, itu kan berarti ya saya kira pemerintah lepas tangan. Bagaimana kalau pemerintah lepas tangan? Karena minyak goreng tidak hanya minyak gorengnya, tetapi punya second round effect juga ke yang lain. Ya tentu kalau orang masak kulinernya naik. Bahan-bahannya juga naik. Dan jangan lupa pada saat bersamaan kan bukan hanya minyak goreng yang naik. Dalam Februari saya melihat bahwa turunan CPO juga sudah mulai naik. Misalkan berkaitan dengan sabun dan sebagainya. Nah, ini saya kira ada persoalan di hulu yang harus diselesaikan dan saya kira pengusaha juga bisa meminta kepada pemerintah, kan ini pungutannya besar ya, tahun 2021 aja pemerintah dari pengelola perkebunan sawit pungutannya itu sudah 70 triliun. Belum dari pajak. Ya, kenapa uangnya tidak digunakan untuk memberikan subsidi? Kan gitu. Jadi pemerintah ini hitung-hitungan kepada masyarakatnya gitu ya. Ketika terjadi kenaikan harga lepas tangan, tapi pungutannya terus kan gitu. Nah, ini saya kira kemudian yang muncul asumsi di tengah masyarakat ini Pak Acu adalah apakah ini pemerintah takut dengan para kartel minyak goreng ini Pak Acu? Ya jelas kesannya seperti itu. Yang itu saya sebut dengan oligarki ya. Inilah persoalannya ketika para oligarki itu terlalu intim dengan pemerintah. Jadi ketika mau mengambil kebijakan itu susah, kan gitu. Harusnya kan saya kira ya profesional ditempatkan di situ betul-betul memang melihat data,
membuat kebijakan tuh berdasarkan keseimbangan, tidak hanya memperhatikan pelaku bisnis, tidak hanya memperhatikan produsen, tapi juga konsumen harus diperhatikan. Begitu kan? Nah, tetapi kalau saya melihat sekarang dengan gonta-ganti kebijakan, dan itu juga diakui oleh Menteri Perdagangan ketika berhadapan dengan DPR, bahwa memang ada mafia kan? Nah ini, dan mafianya itu saya kira kita tahulah semua siapa konglomerasinya, kan begitu, yang terkait dengan bisnis perkebunan sawit dan minyak goreng ya. Nah, bahaya kalau kemudian pemerintah itu disusupi oleh kaum-kaum oligarki ini yang berusaha memanfaatkan kebijakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya, ini sangat berbahaya. Pemerintah kan harusnya wasit di tengah. Ya, tidak pro kepada bisnis, tapi juga tidak pro juga kepada masyarakat. Berdulunya kan di tengah. Harusnya independen ya, Pak? Harusnya independen. Ini lebih pro kepada pelaku usaha gitu. Ya, memang saya kira sangat miris sekali lah. Gitu ya. Gitu. Dan terkait dengan kenaikan pencabutan HET ini, kemudian juga ini kalau kita lihat momennya Pak Acu berkaitan dengan momen menjelang bulan Ramadan ya Pak Acu ya. Nah nanti kita akan bahas ini apa hubungannya HET ini dan momen dengan bulan Ramadan. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Ainis Jabar.